Tahukah kamu? Menurut kepercayaan Jawa, bukan semua tanaman cocok ditanam untuk pemilik weton pahing. Bahkan ada tanaman yang dipercaya bisa membuat suasana rumah terasa kurang nyaman dan rezeki seperti seret pelan-pelan. Salah satunya, sering ditanam tepat di depan rumah tanpa disadari. Assalamualaikum. Halo sahabat semua, semoga hari ini selalu sehat, tenang, dan penuh keberkahan. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini kalau kamu tertarik dengan budaya Jawa. Tulis di kolom komentar weton kamu apa. Dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik seputar primbon, filosofi hidup, dan tradisi Nusantara lainnya. Dalam tradisi Jawa, weton bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar hidup lebih selaras dengan lingkungan. Kali ini kita akan membahas 4 tanaman yang menurut kepercayaan tradisional kurang cocok untuk weton pahing, khususnya bila ditanam di area rumah. Simak sampai akhir, karena tanaman terakhir sering dianggap biasa, tapi maknanya cukup dalam. 1. Kelor di depan rumah. Tanaman kelor dikenal luas di Indonesia sebagai tanaman serbaguna. Daunnya sering dimanfaatkan sebagai sayur, bahan herbal tradisional, dan simbol kesederhanaan hidup. Namun dalam sudut pandang kepercayaan Jawa, khususnya bagi pemilik weton pahing, posisi tanaman kelor menjadi hal yang perlu diperhatikan. Menurut primbon, bagian depan rumah diibaratkan sebagai wajah atau gerbang energi utama. Area ini dipercaya menjadi jalur masuknya suasana, rezeki, dan interaksi sosial. Kelor yang ditanam tepat di depan rumah sering dimaknai sebagai simbol penetral kuat. Bagi sebagian orang, energi ini justru dianggap terlalu berat jika langsung berhadapan dengan pintu utama. Untuk weton pahing yang dikenal memiliki karakter batin kuat namun sensitif, keberadaan kelor di depan rumah dipercaya bisa membuat aliran suasana terasa kurang ringan. Dampaknya bukan berupa hal buruk secara langsung, melainkan rasa seperti usaha yang sudah dijalankan terasa lambat hasilnya, atau rezeki datang tapi tidak menetap lama. Perlu digarisbawahi, kelor bukan tanaman negatif. Yang menjadi perhatian adalah penempatannya. Banyak orang tua Jawa menyarankan agar kelor tetap boleh ditanam, namun lebih baik di samping rumah atau di bagian belakang, sehingga fungsinya tetap ada tanpa mengganggu keseimbangan suasana hunian. 2. Bambu terlalu dekat dengan rumah. Bambu merupakan tanaman yang memiliki filosofi kuat dalam budaya Nusantara. Ia melambangkan ketahanan, fleksibilitas, dan kebersamaan. Namun, dalam kepercayaan Jawa, bambu juga menyimpan karakter energi yang dinamis dan aktif. Bagi weton pahing, yang dikenal memiliki sifat pekerja keras dan tanggung jawab besar, bambu yang ditanam terlalu dekat dengan bangunan rumah dipercaya dapat menciptakan suasana batin yang kurang tenang. Hal ini bukan berarti bambu membawa kesialan, melainkan energinya dianggap terlalu bergerak untuk area istirahat. Sebagian kepercayaan menyebutkan bahwa rumpun bambu yang sangat dekat rumah bisa membuat penghuni mudah merasa gelisah, sulit fokus, atau sering merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Ini dimaknai sebagai ketidakseimbangan antara energi kerja dan energi istirahat. Solusi yang sering disarankan dalam tradisi Jawa adalah menanam bambu di area luar pagar, kebun belakang, atau lahan yang agak jauh dari ruang utama rumah. Dengan begitu, filosofi positif bambu tetap hadir sebagai pelindung dan simbol kekuatan, tanpa mengganggu kenyamanan batin penghuni rumah weton pahing. 3. Pohon asam di pekarangan yang sempit. Pohon asam dikenal sebagai tanaman yang kuat, berumur panjang, dan memiliki rasa khas yang tajam. Dalam filosofi Jawa, rasa asam sering dimaknai sebagai simbol ujian, proses, dan pembelajaran hidup. Bagi pemilik weton pahing, menanam pohon asam di pekarangan yang sempit dipercaya kurang ideal. Pohon ini memiliki akar dan tajuk yang besar, sehingga secara simbolis dianggap menekan ruang tumbuh. Dalam kepercayaan tradisional, kondisi ini dianalogikan dengan rezeki atau peluang yang terasa sempit
dan membutuhkan usaha ekstra untuk berkembang. Bukan berarti pohon asam membawa kesialan, tetapi lebih kepada kecocokan tempat. Jika ditanam di lahan luas atau area terbuka, pohon asam justru dipercaya membawa keteduhan dan kebijaksanaan. Namun bila dipaksakan di lahan sempit, energinya dianggap tidak seimbang dengan karakter weton pahing yang membutuhkan ruang untuk berkembang secara stabil. Karena itu, Primbon Jawa menyarankan agar pemilik weton pahing lebih memilih tanaman yang tumbuh ringan dan tidak terlalu mendominasi pekarangan. Hal ini dimaknai sebagai upaya menjaga keselarasan antara lingkungan fisik dan kondisi batin penghuni rumah. 4. Tanaman berduri banyak di sekitar rumah. Tanaman berduri sering memiliki makna simbolik sebagai perlindungan dan pertahanan. Dalam budaya Jawa, duri diartikan sebagai batas, kewaspadaan, dan kekuatan menjaga diri. Namun jika jumlahnya terlalu banyak dan ditempatkan dekat rumah, maknanya bisa berubah. Untuk weton pahing, yang dikenal memiliki kepekaan perasaan cukup tinggi, tanaman berduri dipercaya dapat menciptakan suasana rumah yang terasa kaku atau kurang hangat. Energi bertahan, yang terlalu dominan dianggap bisa memengaruhi suasana batin, seperti mudah tersinggung atau merasa tidak rileks saat berada di rumah sendiri. Kepercayaan Jawa tidak melarang sepenuhnya tanaman berduri. Yang ditekankan adalah keseimbangan. Jika digunakan sebagai pagar alami atau pembatas di luar rumah, tanaman berduri justru dipercaya baik sebagai simbol penjaga. Namun bila diletakkan terlalu dekat dengan pintu, jendela, atau ruang keluarga, energinya dianggap kurang selaras bagi weton pahing. Oleh karena itu, penataan ulang sering dianjurkan. Mengombinasikan tanaman berduri dengan tanaman berdaun lembut atau berbunga dipercaya bisa membantu menciptakan suasana rumah yang lebih ramah, nyaman, dan seimbang secara simbolis. Perlu diingat, semua ini adalah bagian dari kepercayaan dan kearifan lokal Jawa, bukan kebenaran mutlak. Tujuannya bukan untuk menakuti, tapi mengajak lebih bijak dalam menata rumah dan lingkungan agar terasa nyaman, tenang, dan selaras. Jika kamu merasa rumah sudah nyaman, rezeki lancar, dan hati tenang, itu yang paling utama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan tentang tanaman dan weton pahing ini bisa menjadi tambahan wawasan serta pengingat agar kita lebih bijak dalam menata rumah dan lingkungan sekitar. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang. Silakan tulis pendapat atau pengalaman kamu di kolom komentar, karena setiap sudut pandang sangat berarti dan bisa jadi bermanfaat untuk penonton lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya seputar budaya Jawa, weton, dan filosofi kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari-harimu selalu diberi kelancaran dan ketenangan.